Berikut ini adalah beberapa hal yang harus kita lakukan sebagai seorang pemula di dalam peternak ayam kampung skala rumahan agar peternakan kita mendapatkan hasil dan juga berjalan dengan lancar seperti yang kita harapkan. Beternak ayam kampung bagi pemula seperti kita-kita ini bukan hal yang sulit, tetapi juga tidak mudah. Karena segala sesuatu memang perlu teori dan sekaligus praktek. Tetapi tidak ada salahnya kita mengetahui dulu hal-hal apa yang harusnya kita lakukan agar peternakan kita nanti berjalan dengan lancar dan diharapkan mendapatkan hasil sesuai yang kita harapkan. Dan terutama kita tidak gagal lalu kapok dalam peternak ayam kampung. Berikut ini adalah langkah-langkah yang mestinya kita buat apabila kita memulai beternak ayam kampung skala rumahan. Apa saja langkah-langkah tersebut? Kita langsung saja bahas satu persatu. Langkah pertama adalah memulai dengan jumlah yang sedikit. Kenapa kita harus memulai dengan jumlah yang sedikit? Karena beternak ayam kampung ini perlu belajar. Segala sesuatu yang kita lakukan perlu belajar. Dan jumlah yang sedikit itu akan memudahkan kita untuk mempelajari bagaimana seharusnya kita mentreatment atau memperlakukan ayam-ayam peliharaan kita itu. Dengan jumlah yang sedikit kita akan mudah mengontrol jikalau ada yang sakit. Atau dengan jumlah yang sedikit juga kita akan mudah untuk mengontrol bagaimana kesukaan mereka dengan pakan, jenis pakan apa yang sesuai, jenis tempat tinggal yang bagaimana yang sesuai dengan mereka. Dan masih banyak lagi yang harus kita pelajari dengan jumlah yang sedikit ini. Dengan jumlah yang sedikit, apabila kita mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan atau tidak kita inginkan seperti kematian atau penyakit atau hal-hal yang lain yang kurang menyenangkan, maka ini tidak terlalu membebani perasaan kita sehingga kita tidak kapok dalam beternak ayam kampung. Tetapi apabila kita langsung jumlah banyak dan mengalami kendala, mungkin kematian secara massal atau hal-hal lain yang tidak menyenangkan, bisa jadi kita menjadi kapok dan kita menganggap bahwa kita tidak pantas atau tidak bisa beternak ayam kampung. Bahasa Jawanya nggak sinung. Nah, inilah yang kita hindari. Maka kita memulainya dengan jumlah yang sedikit agar penyakit kejiwaan ini tidak hinggap dalam diri kita. Karena kita sudah bangkrut dengan jumlah banyak sekaligus, maka kita akan menjadi kapok dan kita menjudge diri kita bahwa kita tidak bisa beternak ayam kampung. Atau lebih parah lagi, kita menghakimi orang lain bahwa beternak ayam kampung itu tidak menguntungkan atau merugikan. Nah, inilah yang kita hindari. Maka kita mulai dengan beternak dengan jumlah yang sedikit. Langkah kedua yang harus kita buat adalah berikan pakan yang terbaik untuk ayam-ayam pemula kita. Jangan hitung-hitungan dulu. Jadi jangan menghitung untung rugi dulu. Nah, kenapa demikian? Karena dalam tahap pertama ini, dalam tahap belajar beternak ini dengan jumlah yang sedikit, makanya saya tadi sarankan untuk pertama itu jumlahnya sedikit. Kita hanya memerlukan dorongan psikologis dari diri kita. Apabila kita berhasil dalam jumlah yang sedikit ini, maka insya Allah kita merasa yakin dalam diri kita bahwa kita bisa beternak ayam kampung skala rumahan. Tetapi apabila kita gagal dengan jumlah yang sedikit ini, maka kita harus belajar lagi. Nah, langkah yang kedua yang harus kita lakukan adalah memberi pakan sebaik-baiknya untuk ayam-ayam kita. Kalau perlu pakan yang paling baik dan dengan prosentase konsentrat yang tinggi atau bahkan full konsentrat untuk pertama kali. Tidak apa-apa, karena jumlahnya hanya sedikit. Dan ini apabila kita berhasil dengan jumlah yang sedikit ini, maka ini sudah menjadi booster yang luar biasa untuk semangat kita beternak dalam jumlah yang lebih banyak nantinya. Dan satu hal yang harus diingat, jangan hitung-hitungan untung rugi dulu dengan masalah pakan. Nah, sekarang kita sampai pada langkah yang ketiga. Sebenarnya langkah ketiga ini seharusnya saya letakkan di permulaan tadi. Tetapi tidak apalah. Ini adalah perkara yang paling penting dalam peternakan ayam skala rumahan kita. Langkah yang ketiga ini adalah carilah bibit atau indukan atau calon indukan yang mempunyai jenis berkualitas baik. Lalu apakah indukan atau calon indukan yang berkualitas baik itu?
jenis yang berkualitas baik itu harus memiliki kriteria-kriteria sebagai berikut. Yang pertama, harus mempunyai telur yang banyak. Telur banyak ini penting ini, karena jika kita memelihara ayam yang tidak bertelur banyak, ini kita akan rugi di pakan. Banyak mengeluarkan pakan tetapi hasilnya atau produksi di telurnya sedikit. Maka kita cari yang bertelur banyak. Ini yang pertama. Yang kedua, kita harus mencari indukan atau calon indukan yang mempunyai kriteria tumbuh besar dengan cepat, atau bahasa sepelenya cepat gede. Nah, dengan cepat gede ini juga kita akan menghemat makan dan juga menghemat waktu. Bagaimana kita bisa membayangkan kita sudah kasih makan tiap hari dengan pakan yang baik, mahal lagi pakan sekarang, tetapi nggak besar-besar. Nah, ini kan menimbulkan down kita nanti. Akhirnya males, nggak gede-gede ini. Maka kita harus ambil jenis yang pertumbuhannya cepat besarnya, sehingga kita bisa cepat panen. Ini yang kedua. Yang ketiga, kita harus mencari jenis ayam kampung yang tahan terhadap penyakit, tidak cengeng, tidak gampang matian, tidak gampang cekrek-cekrek. Nah, ini yang penting. Lalu kriteria yang keempat. Kriteria yang keempat ini kita harus mencari juga dari ketiga kriteria tadi, ditambah lagi harus. Apa itu? Harus laku di pasaran. Walaupun ketiga kriteria pertama tadi ada, ya pertama telurnya banyak, terus cepat besar, terus tahan penyakit, tapi nggak laku dijual. Untuk apa? Nah, maka kita harus mencari yang mudah penjualannya dan harganya pun tidak anjlok atau tidak jeblok. Nah, yang menjadi pertanyaan sekarang, ayam apa yang seperti itu? Ayam yang mempunyai telur yang banyak sekali produksi, dalam satu periode telurnya banyak, terus cepat besar, pertumbuhannya cepat, tahan terhadap penyakit, dan laku di pasaran. Nah, tentunya ini perlu penelitian khusus untuk dulur-dulur kreatif semuanya, untuk menentukan jenis ayam apa yang sepantasnya atau selayaknya dulur-dulur sekalian pelihara atau dipilih sebagai ayam peliharaan kita. Akan tetapi sebagai bahan referensi saja, sebagai pengetahuan saja, bahwasanya di peternakan kami, peternakan kreatif, kami memelihara beberapa jenis ayam, tetapi tidak banyak karena ayam kami memang baru sedikit dan kami betul-betul pemula juga, sama seperti sedulur-sedulur semuanya. Di peternakan kami, peternakan kreatif, kami memelihara beberapa ekor ayam KUB 1 dan juga beberapa ekor ayam KUB 2 dan beberapa ekor juga ayam Elba. Nah, ini sebagai contoh saja peternakan yang seperti yang saya utarakan di depan tadi. Kenapa kami memilih ayam KUB 1? Ini karena memang kami memulai beternak yang kelihatan hasilnya itu adalah KUB 1. Dulu kami pernah beternak yang lain katakanlah ya, tetapi ya itu tadi karena mengalami kerugian-kerugian sehingga kami beralih kepada KUB 1 waktu itu. Nah, setelah waktu berjalan dan kami merasakan hasil dari peternakan kami dengan ayam KUB 1 ini, maka kami sekarang ingin mencoba dengan KUB jenis baru, yaitu KUB generasi yang kedua atau KUB 2. Nah, konon katanya jenis ayam KUB 2 ini mempunyai jumlah telur yang lebih banyak daripada ayam KUB 1, maka kami mencobanya. Dan juga ciri-ciri fisiknya dari ayam KUB 2 ini lebih condong kepada ayam kampung, yakni dengan kaki yang rata-rata kuning kakinya, tidak hitam-hitam kebanyakan seperti KUB 1, dan juga jumlah telur yang lebih banyak, yakni sampai 200 butir per tahun per ekornya. Kalau KUB 1 sementara hanya 180 butir per tahun per ekornya. Dan dengan prosentase sifat mengeram yang tinggal 5%. Kalau dalam KUB 1 ini prosentase mengeramnya masih 10%. Dalam KUB 2 ini sifat mengeramnya tinggal 5%. Atau dengan kata lain, dari 100 indukan yang kemungkinan mengeram hanya 5 ekor. Kalau di KUB 1 kan dari 100 indukan yang mengeram kemungkinan 10 ekor, tetapi dalam KUB 2 yang mengeram kemungkinan hanya 5 ekor saja.